Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai penganggaran modal dan keputusan investasi. Penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Jadi modal ini dianggarkan targetnya untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Dan penganggaran modal itu dilakukan pada saat ini atau pada masa sekarang. Setiap perusahaan pasti akan melakukan penganggaran modal untuk kegiatan usahanya, termasuk diri kita sendiri gitu. Individu pun sama akan menganggarkan modal untuk melakukan suatu kegiatan yang akan ditargetkan. Di mana penganggaran modal ini merupakan proses yang akan mempengaruhi keputusan investasi berikutnya gitu. Karena anggaran yang jumlahnya sesuai itu akan menyesuaikan juga dengan keputusannya gitu. Jadi contohnya negara kita ini anggaran negaranya misalnya anggarannya itu besar sekali anggaran modalnya gitu. Nah, maka nanti keputusan dari pemerintah untuk melakukan penganggaran modal tadi akan disesuaikan. Tetapi kembali lagi ketika dana memang tidak sesuai, dana tidak cukup, maka kemungkinan nanti akan ada tambahan dana dari pihak lain gitu. Bisa bentuknya kerjasama atau bisa bentuknya hutang gitu. Baik, selanjutnya nah ini ada beberapa tahap ya, ada tahap penganggaran modal. Kita lihat yang pertama adalah menentukan biaya proyek. Nah, kita lihat contohnya di sini misalnya menemukan harga yang harus dibayar untuk saham atau obligasi. Ya, misalnya kita akan menganggarkan modal ini untuk investasi. Misalnya dia seorang individu atau bahkan perusahaan gitu ya. Ketika dia akan membidik saham atau obligasi, maka harus ditentukan berapa biaya yang harus disiapkan gitu ya. Ini untuk yang pertama. Kemudian yang berikutnya mengestimasi arus kas yang diharapkan. Arus kas di sini berarti ada aliran dana, aliran uang cash, baik itu kas masuk ataupun kas keluar. Nah, ini dari proyek. Contohnya di sini dilihat gambaran penjelasannya, yaitu menentukan dividen di masa depan, harga jual saham atau obligasi gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi landasan di tahap yang kedua ini. Mengestimasi arus kas yang diharapkan. Berarti ada kalau dividen ini berhubungan dengan bagi hasil gitu. Jadi seberapa besar bagi hasil yang kita dapatkan dari investasi yang kita lakukan gitu. Kalau Anda berinvestasi membeli saham misalnya di PT Astra, maka nanti suatu saat Anda akan mendapat bagi hasil dari perusahaan tersebut. Nah, berapa jumlahnya? Nah, ini harus dilakukan estimasi gitu. Nah, kira-kira pendapatan Anda sesuai tidak dari yang Anda harapkan gitu. Begitu juga dengan saham atau obligasi dari sudut harga jual. Nah, misalnya suatu saat Anda sudah tidak ingin memegang saham PT Astra lagi, maka Anda akan melakukan penjualan gitu. Tetapi apakah Anda akan menjual dengan harga yang rugi, itu tergantung dari keputusan Anda gitu. Misalnya memang sedang butuh uang, ya dijual-jual saja gitu. Tapi intinya ketika dalam konteks usaha, konteks bisnis, maka ketika kita menjual saham pada saat kita memang sudah tidak ingin memegang saham
Itu lagi misalnya tadi PT Astra gitu ya. Maka saham yang dijual itu harganya harus harga yang baik. Intinya Anda tetap mendapat keuntungan. Ada selisih antara Anda membeli saham dengan menjual saham, termasuk obligasi. Nah, ini juga estimasi yang harus dipertimbangkan, gitu ya. Kemudian yang ketiga di sini adalah tingkat resiko dari proyeksi arus kas. Nah, di sini ada penjelasan proyeksi arus kas di sini adalah perkiraan uang yang Anda harapkan mengalir masuk dan keluar dari bisnis yang Anda lakukan, termasuk semua pendapatan dan pengeluaran yang diproyeksikan selama periode tertentu. Jadi di sini tingkat risiko ini harus juga dipertimbangkan dari proyeksi arus kas yang Anda lakukan gitu. Anda mengeluarkan uang berapa untuk menghasilkan keuntungan berapa besar misalnya gitu. Tetapi kan di sana ada resiko yang harus dipertimbangkan. Biasanya ada yang mengatakan semakin besar resiko, semakin besar keuntungan. Mungkin di satu sisi bisa benar, tapi di satu sisi juga bisa juga tidak terlalu tepat. Karena ketika resikonya besar, ya kerugian Anda pun akan menjadi lebih besar gitu ya. Bisa jadi Anda untung besar, tapi di hari yang lain Anda rugi juga besar gitu. Nah, ini bisa diantisipasi kalau dalam hal investasi biasanya dengan waktu gitu ya. Ketika Anda investasi di saham, maka jangan berinvestasi dengan waktu yang pendek gitu. Gunakan jangka waktu yang panjang, minimal 5 tahun. Maka di sini akan dapat mengurangi tingkat risiko gitu. Nah, selanjutnya yang keempat adalah menghitung ekspektasi arus kas. Menghitung ekspektasi dividen saham di masa mendatang. Nah, ini sebetulnya berhubungan dengan pembahasan yang tadi di awal. Nah, ini biasanya kita ketika akan membeli saham biasanya ada analisa gitu ya. Ada analisa teknikal, ada analisa fundamental. Nah, di sini lebih pasnya biasanya berhubungan dengan analisa fundamental gitu ya. Dan di sini dilihat biasanya dari laporan keuangan. Untuk arus kas sendiri biasanya diambil dari laporan keuangan, bisa dilihat dari laba rugi perusahaan tersebut. Nah, ini juga dilakukan untuk mengetahui perkiraan dividen saham yang akan kita dapat di masa yang akan datang. Kalau saya membeli saham PT Astra, kemudian saya investasi saham di PT Astra selama 5 tahun. Nah, perkiraan 5 tahun itu seperti apa nantinya gitu, dividen yang akan saya kumpulkan gitu. Nah, apakah PT Astra ini berkembang terus atau justru semakin tahun semakin menurun. Nah, ini kan perlu adanya analisa. Nah, ini harus dihitung. Nah, ini menghitung ekspektasi arus kas atau menghitung di sini contohnya ekspektasi dividen saham di masa mendatang. Nah, ini sesuai gambaran di sini adalah ekspektasi dan reality ya. Dari perkiraan realitanya seperti apa yang Anda dapatkan gitu ya. Ya, harapannya memang setiap investasi itu akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan. Realitanya bisa menguntungkan bagi si investor tadi atau bagi kita yang melakukan investasi. Nah, ini bisa dilakukan dengan analisa fundamental. Selanjutnya yang kelima,
membandingkan nilai ekspektasi arus kas masuk dengan biaya yang dibutuhkan gitu ya. Ketika kita akan mengharapkan hasil yang besar, tetapi kita juga harus berpikir gitu ya, kira-kira pengeluaran yang kita keluarkan itu seberapa besar gitu ya. Nah, ketika kita melakukan pengeluaran yang cukup besar, bisa jadi kita akan mendapatkan hasil juga yang lebih besar. Nah, misalnya Anda membeli saham dengan nilai yang besar di perusahaan yang bagus gitu ya, dengan jumlah lot saham yang besar, maka kemungkinan arus kas masuk yang Anda dapatkan akan menjadi lebih besar pula dibanding mereka yang berinvestasi dengan pengeluaran yang lebih sedikit gitu. Tetapi banyak hal yang harus dianalisa, tidak hanya dari jumlah besaran saja yang dikeluarkan, tapi juga ada analisa-analisa yang lain. Nah, kalau di sini berarti membandingkan nilai ekspektasi arus kas masuk dengan biaya yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya perencanaan investasi. Nah, keputusan investasi biasanya berhubungan dengan waktu gitu. Investasi yang memang lebih aman terutama di saham itu adalah investasi jangka panjang gitu. Umumnya menyangkut pengeluaran yang besar yang akan memberikan manfaat jangka panjang. Jadi seseorang itu, terutama para pengusaha yang akan membangun usahanya, tidak hanya di saham, misalnya dia akan membangun sebuah perusahaan, pasti akan berpikir perusahaan itu berumur panjang. Tidak dia berpikir hanya misalnya setahun 2 tahun saja ditutup gitu. Tapi setiap orang akan berpikir usaha yang dia jalankan itu ingin bertahan lama gitu, ingin terus memberikan manfaat dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Jadi targetkan secara jangka panjang, jangan hanya target-target yang jangka pendek saja gitu ya. Karena biasanya ketika target jangka pendek saja, dia akan tertinggal oleh orang-orang yang memang sudah berpikir jauh ke depan gitu ya. Contohnya mungkin ketika ada tren misalnya tren produk makanan yang memang sedang booming di kalangan anak muda gitu ya. Biasanya makanan yang mendadak terkenal itu akan mudah pula menurun gitu ya. Ketika konsumen bosan, akhirnya produk tadi sudah tidak akan laku lagi di pasaran gitu. Akhirnya menurun gitu. Bukan produk yang long lasting gitu ya. Bukan produk yang bisa bertahan lama, tetapi harus inovatif terus-menerus bagi mereka yang memang membidik produk tersebut gitu. Jadi mencari produk-produk lain yang akan bisa bertahan terus-menerus dalam menjalankan usahanya gitu ya. Selanjutnya, keputusan penting. Nah, kita lihat yang pertama, keputusan yang mempunyai konsekuensi jangka panjang, yaitu ya tadi umumnya kalau kita ingin membentuk suatu perusahaan, ingin berinvestasi, ingin ingin mengembangkan usaha, pasti kita harus ada konsekuensi jangka panjang gitu. Anda harus punya komitmen bahwa apa yang Anda lakukan, apa yang Anda bangun, apa yang Anda investasikan itu targetnya adalah jangka panjang gitu ya. Kemudian yang kedua adalah perkiraan pendapatan di masa yang akan datang. Nah, ini penting karena ketika kita berusaha bukan hanya saat ini pendapatannya, apalagi ketika Anda investasi di saham dengan waktu yang panjang, jangka panjang gitu ya. Maka kita harus memperkirakan
pendapatan kita di masa yang akan datang itu seperti apa. 5 tahun lagi, 10 tahun ke depan, atau bahkan 20 tahun ke depan akan seperti apa. Apakah akan lebih baik atau justru sebaliknya. Nah, itu perlu diperkirakan atau dianalisa gitu ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan ketepatan perolehan aktiva dan kualitas aktiva yang diinginkan. Nah, kira-kira kalau kita membeli aktiva, kita mendapatkan aktiva ini kira-kira sesuai tidak gitu ya dengan kualitas yang kita inginkan. Ya, kita harus selektif dalam memilih perolehannya tadi gitu ya. Kemudian yang keempat, mengantisipasi kerugian akibat keterlambatan penggantian aktiva yang dianggap usang. Ya, aktiva mungkin bisa saja di sini berupa saham yang kita investasikan, saham yang kita beli, atau aktiva yang lainnya. Intinya jangan sampai justru akan menimbulkan kerugian bagi kita gitu. Jangan sampai akhirnya nanti menjadikan perusahaan kita justru stuck gitu, justru tidak bisa operasionalnya tidak bisa lancar gitu, akhirnya terganggu gitu. Nah, ini yang keempat. Baik, selanjutnya usulan investasi. Nah, dalam konteks investasi ada beberapa hal. Yang pertama adalah di sini investasi untuk penambahan produk baru gitu. Jadi bisa jadi kita mengambil usulan yang pertama gitu. Kita akan melakukan penambahan dengan produk yang baru gitu. Tapi jika tidak, bisa jadi kita melakukan penggantian gitu ya. Jadi produk yang sudah ada ya kita ganti gitu. Misalnya kalau kita ingin beli saham PT Astra gitu ya. Awalnya misalnya kita memegang saham Telkomsel, ya bisa saja Telkomsel kita jual, kita beli saham PT Astra gitu. Lakukan penggantian gitu ya. Atau investasi untuk ekspansi gitu atau perluasan gitu ya. Ya bisa diperluas investasinya. Gitu. Atau investasi lainnya ya. Investasi lainnya selain saham mungkin Anda bisa juga emas, bisa obligasi, atau bisa yang lain di luar keduanya tadi gitu. Misalnya tanah, properti gitu, dan lain sebagainya. Nah, ini usulan-usulan investasi yang mungkin bisa dilakukan. Baik, itu saja untuk pertemuan di sesi video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.